Yo guys, bayangin lo lagi santai di pantai, angin sepoi-sepoi, tapi tiba-tiba lihat berita. Bupati Mukomuko lagi dinas ke Jakarta buat kesekian kalinya. Lo mungkin bakal mikir, ini lagi liburan ala-ala apa gimana sih? Kok sering banget bolak-balik? Tenang bro, ini bukan soal jalan-jalan gratis. Ini cerita serius soal gimana kepala daerah kita bertarung di ibu kota buat bawa pulang duit pembangunan yang bikin Mukomuko makin kinclong. Hari ini, kita bahas kenapa dinas luar itu penting banget, apalagi di tengah program efisiensi anggaran tahun 2025. Siap? Let's dive in. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar kita bareng-bareng dukung daerah kita maju. Oke, langsung aja. Kenapa bupati atau wakil bupati sering keluar daerah? Jawabannya sederhana. Program efisiensi APBD tahun 2025 yang lagi digeber pemerintah pusat. Jadi, gini loh. Inpres nomor 1 tahun 2025 bilang kita harus hemat anggaran negara sampai 306 triliun. Buat daerah seperti Mukomuko, artinya APBD kita dipangkas brutal, belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%, seminar dikurangi, honorarium dibatasi, bahkan belanja yang nggak ada output harus dibuang. Hasilnya, APBD Mukomuko tahun 2025 makin kurus setelah perubahan Agustus kemarin. Pendapatan dan belanja disesuaikan biar balance. Nah, disinilah penjemputan program Kementerian Pusat masuk. Karena APBD efisiensi daerah nggak bisa andelin duit sendiri lagi. Jadi, kepala daerah harus jemput bola APBN yang masih gede, yaitu 3.621 triliun total belanja negara tahun ini. Termasuk transfer ke daerah 919 triliun. Mereka ke Jakarta buat lob di kementerian, ikut forum koordinasi atau usul proposal program. Ini seperti main bola. Gak nunggu bola datang sendiri, tapi lo yang lari ke arahnya. Kalau ini nggak dilakuin, maka proyek jalan, sekolah, atau kesehatan di Mukomuko bisa mandek. Dinas luar ini nggak asal-asalan. Ada dasar hukumnya yang kuat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 76, kepala daerah boleh dan bahkan wajib mewakili daerahnya di tingkat nasional atau internasional buat urusan pembangunan. Plus, Permendagri nomor 59 tahun 2019 ngatur izin perjalanan dinas luar, termasuk ke luar negeri kalau perlu, asal ada surat tugas resmi dan gak ninggalin tugas lebih dari 7 hari tanpa izin. Jadi dinas luar ini legal dan strategis. Bupati kita lagi kerja keras di sana. Sekarang kita masuk ke manfaat dan tujuannya. Pertama, tujuannya jelas, percepatan pembangunan daerah. Dengan efisiensi APBD, kita nggak bisa santai. Harus aktif jemput APBN biar proyek jalan provinsi yang tadinya nggak ke anggaran tahun ini bisa direalisasi tahun depan. Manfaatnya, infrastruktur lebih cepat beres. Seperti jalan yang mulus bikin petani Mukomuko gampang angkut hasil panen ke pasar. Ekonomi desa naik, lapangan kerja tambah, dan kesejahteraan warga improve banget. Kedua, ini bikin daerah lebih mandiri tapi kolaboratif. Nggak cuma minta-minta, tapi usul program yang sesuai kebutuhan lokal. Ketiga, secara nasional, efisiensi ini bikin duit negara lebih tepat sasaran. Nggak boros buat hal nggak penting, tapi fokus ke prioritas. Bayangin guys, kalau nggak ada dinas luar ini, Mukomuko bisa ketinggalan transfer dana 50 triliun yang dipangkas pusat. Solusi utama percepatan pembangunan di tengah efisiensi APBD adalah jemput bola APBN secara total, dan itu hanya bisa dilakukan dengan datang ke pemerintah pusat melalui dinas luar. Artinya, kepala daerah nggak cuma dinas pasif, tapi proaktif, bikin tim khusus lobi kementerian, ikut workshop nasional dan kolaborasi dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara Mukomuko. Contohnya, percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur desa. Tahun 2025, anggaran DAK fisik bidang jalan naik 16,82%, jadi 14,26 triliun nasional. Ini peluang emas. Dengan jemput bola, daerah bisa usul proyek spesifik, seperti perbaikan jalan kabupaten yang bikin konektivitas Mukomuko ke Bengkulu lebih lancar. Hasilnya, pembangunan nggak nunggu musim, tapi gaspol terus. Bupati Mukomuko dan Wakil Bupati Mukomuko selama tahun 2025 udah berhasil menyerap APBN lumayan banget guys. Pertama, dana desa tahap 1 tersalurkan 100% ke 148 desa, total 60,8 miliar dari pagu 119 miliar itu 51% lebih dulu.
Duit ini dipakai buat infrastruktur desa, pelayanan publik, dan naikin kesejahteraan petani kita. Kedua, Forum Konsultasi Publik KPPN Muko-Muko Agustus lalu bikin sinergi lebih kuat, transparansi APBN naik, dan progres penyaluran dana sampai Juli udah on track. Ketiga, walaupun APBD kurus, transfer APBN bantu tutup celah. Misalnya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan via Perda nomor 4 tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026 yang lebih efisien. Plus, DAK fisik buat jalan mulai digarap, meski provisi tunda ke 2026, tapi kita jemput duluan. Ini pencapaian KRN yang bikin Muko-Muko nggak kendor di tengah efisiensi nasional. Jadi kesimpulannya, Dinas Luar Kepala Daerah itu bukan beban, tapi booster buat Muko-Muko. Dengan efisiensi APBD dan jemput bola APBN, kita lagi bangun fondasi kuat buat masa depan yang lebih cerah. Bayangin aja, tahun depan jalan mulus, desa maju, ekonomi ngegas, semuanya gara-gara langkah proaktif ini. Optimis dong guys, pemerintah kita lagi all out dan kita sebagai warga bisa dukung dengan ikut awasi dan kasih masukan. Percaya deh, Muko-Muko bakal jadi daerah idaman. Kalau lo setuju, komentar dan kasih masukan di kolom komentar. Apa proyek APBN yang lo pengen cepet beres di Muko-Muko? Share ke teman, dan stay tune buat konten seru lainnya.